Garpu Tala dari kelompok Sevenixum persembahkan pentas monolog dengan judul Nasib Sial Seorang Badut. Sutradara Afifa Binti, aktor Aldino Sky. Penonton sekalian, selamat menyaksikan. Ada yang lebih sial dari orang yang sedang bercanda, tapi gak ada yang ketawa. Mungkin kalian kira jadi badut itu gampang, tinggal bertingkah kocak dan orang-orang ketawa. Enggak. Jadi badut itu nggak gampang. Buat candaan itu nggak gampang. Apalagi kalau nggak mau ketawa, susah. Lagi pula, di zaman sekarang ini, orang-orang pada baperan. Masa cuma karena candaan kalian bisa dipenjara? Hah? Aku punya cerita. Ini kisah temanku. Temanku itu seorang konten kreator. Dia pernah memparodikan anak santri yang mencium kaki ustadznya, menjilat kaki ustadznya, bahkan mengkokop si ustadznya. Setelah itu, temanku mengupload videonya, dan berhari-hari kemudian, videonya sampai kepada para santri. Para santri itu marah dan berbondong-bondong mendatangi rumah temanku dan menggedor pintunya sampai temanku keluar. Dan saat temanku keluar, para santri itu berteriak, "Hei kamu! Berani-beraninya ya kamu menghina pesantrenku! Kamu itu gak tahu sopan santun! Dasar makhluk kafir!" Begitu. Temanku sempat mengelawan, tapi karena kalah jumlah, ujung-ujungnya buat video klarifikasi. Orang-orang di zaman sekarang itu suka marah-marah ya. Hanya karena perbedaan pendapat bisa jadi perkelahian. Kayaknya mereka suka kelahi ya. Kalau kata Descartes ya, aku berpikir maka aku ada. Tapi kalau kata orang-orang zaman sekarang bilang, aku kelahi maka aku ada. Perkelahian itu diperjualbelikan, bahkan sering dijadikan pembenaran atas nama keyakinan.
dan ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya di zaman sekarang itu buat canda agak gampang. Jadi badut itu susah. Terus kenapa aku jadi badut? Itu karena aku mengikuti jejak bapakku. Hah, kan lagi tren ya, seorang anak yang mengikuti bapaknya. Misalnya bapaknya seorang presiden, anaknya juga mau jadi presiden. Salah deh. Maksudnya anaknya nyalon jadi gubernur, anaknya juga nyalon jadi wali kota, anaknya juga aduh, maaf, terbawa suasana. Bapakku dulu bilang jadi badut itu enak, penghasilannya lumayan. Karena pada zaman itu orang-orang butuh hiburan. Bapakku aja sering diundang ke acara-acara. Tapi kalau di zaman sekarang ya, badut aja kalah lucunya sama politikus. Kamu, kamu sini. Kamu masih ingat aku kan? Oh, silakan. Sini, gak usah malu-malu. Dia ini mantanku. Kenapa? Kan sudah aku bilang, walaupun aku badut, aku bisa falling in love ya. Hah, mau tahu nggak siapa namanya? Namanya adalah Siti Culawetan. Siti, kamu masih ingat aku kan? Masih? Jadi, kamu kangen aku ya? Kangen? Sama Siti, aku juga kangen. Tapi Siti, kamu jangan kangen. Berat, biar aku aja. Oh iya Siti, dengar-dengar kamu ada pacar baru ya? Lebih tampan, lebih kaya. Tapi Siti, percaya deh, hatiku ini ada kamu. Siti, aku boleh peluk kamu nggak? Boleh? Aduh, sini. Kangen. Loh, Siti,
sembunyi-sembunyian deh. Gak lucu tahu. Siti, 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 di mana kamu? Siti. Aduh. Siti. Ternyata cuma hayalanku aja. Aku ini badut sial. Jangankan pacar, mantan aja nggak punya. Beginilah nasibku. Kenapa? Kan sudah aku bilang tadi, aku ini badut sial. Tapi nasib itu gak ada yang tahu ya. Coba kalian lihat ini. Rapi kan? Keren kan? Ya, kalau gitu aku tetap seorang badut. Aku gak pernah memimpikan hal ini. Tapi siapa tahu ini takdirku kan? Aku pernah diundang ke suatu acara. Acaranya tuh kampanye partai. Ya, kampanye partai. Jujur, penampilanku saat itu biasa-biasa aja. Tapi orang-orang di sana aneh ya. Mereka bisa ketawa sama penampilanku yang biasa-biasa aja. Padahal aku cuma menggoyangkan jariku. Orang-orang di sana ketawa. Menggoyangkan jempolku. Orang-orang ketawa juga. Menggoyangkan buritku. Orang-orang ketawa juga. Dan paling parah, saat aku diam aja kayak gini, orang-orang ketawa juga. Orang-orang di sana aneh ya. Mereka bisa ketawa sama penampilanku yang biasa aja. Aku jujur ngerasa tolol di sana. Habis itu ada pejabat yang datangi aku. Dia menjabat tanganku, terus dia ada ngomong seperti, badut. Badut, sepertinya kamu cocok deh jadi pemimpin. Badut kayak aku jadi pemimpin? Lu tolol ya? Kamu itu disukai banyak orang. Disukai banyak orang? Gimana bisa aku disukai banyak orang? Coba lihat sekitarmu. Orang-orang menyukaimu. Dia tertawa kepadamu karena penampilanmu. Karena itulah kamu bisa jadi pemimpin. Jadi pemimpin di zaman sekarang.
Setelah itu aku langsung didandani dan didaftarkan ke pilkada. Padahal aku gak tahu apa itu pilkab, apa itu pilkada. Yang aku tahu, pilkab itu gak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada, boleh coba-coba buat anak. Makanya para pejabat itu mendaftarkan anak-anaknya ke pilkada. Jujur, aku masih gak expect badut kayak aku yang gak punya ijazah didaftarkan ke pilkada. Tapi pejabat itu ada bilang kalau ijazah itu bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran aja bisa dipalsukan. Begitu. Dan lebih sialnya lagi, aku, badut bodoh kayak aku, menang pilkada. Orang-orang di sana aneh ya. Masa hanya karena mereka menyukaiku, aku dipilih dan menang. Sial banget ya hidupku. Pas jadi badut, gak ada yang ketawa. Tapi pas jadi pemimpin, mereka ketawa semua. Percaya deh, jadi badut itu berat. Kalian gak bakal kuat. Biar aku aja. Dulu aku jadi badut, sekarang jadi pemimpin, tetap seperti badut. Badut yang bisa mereka atur. Percaya deh, jadi badut itu berat. Kalian gak bakal kuat. Biar para pemimpin aja. Hidup pemimpin! Hidup pemimpin. Maju guys. Garput! Sabar please. Garput adalah Jiwa raga, kita berkarya. Asik sendiri cerita. Udah, lepas dulu ya. Mau apa loh? Ya, dadah.